Kemenangan Inter Milan atas Lazio di San Siro nggak cuma berarti 3 poin penting, tapi juga jadi malam spesial buat Alessandro Bastoni. Bek andalan Nerazzurri itu kembali tampil keren dengan ngasih assist buat gol Lautaro Martinez. Dengan tambahan 1 assist itu, Bastoni sekarang udah ngumpulin 3 assist di Serie A musim ini. Ia ada di posisi ketiga dalam daftar bek paling produktif, di bawah Emil Holm dan rekannya sendiri Federico Di Marco yang masing-masing punya 4 assist. Anjay Yohan Boni, yang baru aja dinobatin jadi Rising Star bulan Oktober, kembali jadi sorotan setelah nyetak gol lawan Lazio. Mantan pemain Parma itu bikin gol kedua yang ngunci kemenangan 2-0 buat Inter, setelah sebelumnya Lautaro Martinez buka keunggulan. Berkat hasil itu, Nerazzurri sukses naik ke puncak klasemen sementara. Kemenangan ini bikin Inter bisa nikmatin jeda liga dengan senyum lebar. Apalagi mereka bakal siap hadapi derby Milan pertama musim ini, yang juga bakal jadi derby perdana buat Boni. Sehari setelah laga, Boni ngerayain malam spesialnya lewat unggahan di media sosial. Dia posting beberapa foto dari pertandingan, termasuk momen pas nerima trofi Rising Star bulan Oktober. Dengan kemenangan atas Lazio, Inter kembali nunjukin konsistensinya yang luar biasa. Sejak awal Oktober 2025, cuma Arsenal yang menang lebih banyak, 8 kali. Sementara Inter udah ngantongin 7 kemenangan, sama kayak Manchester City dan Bayern Munich kalau dihitung dari semua ajang di Liga Top Eropa. Di Serie A sendiri, angka-angkanya nunjukin kalau Inter memang layak ada di puncak. Mereka jadi satu-satunya tim yang selalu berhasil nyetak gol di semua 11 pertandingan musim ini dengan total 26 gol. Tim asuhan Christian Chivu juga jadi yang paling sering nyetak gol di 15 menit pertama pertandingan. Udah 5 kali bikin gol cepat sejauh ini. Gol terbaru datang saat melawan Lazio, lewat tendangan keras Lautaro Martinez cuma 2 menit setelah kick-off. Terakhir kali Inter bikin gol secepat itu lawan Lazio terjadi pada 6 Desember 2008, waktu Walter Samuel cetak gol di menit 1:34. Dengan tambahan itu, Lautaro sekarang udah ngoleksi 10 gol di tahun kalender ini. Sang kapten Nerazzurri jadi pemain keempat dalam sejarah Inter yang bisa nyetak minimal 10 gol di 7 tahun kalender Serie A berbeda, setelah legenda-legenda kayak Altobelli, Lorenzi, dan Meazza. Sebanyak 73.797 penonton yang hadir di Stadion Meazza buat nonton laga Inter versus Lazio, bikin rata-rata penonton Inter musim ini naik jadi 71.713 orang per laga. Angka itu jadi yang tertinggi kedua di Serie A, cuma kalah tipis dari Milan yang ada di posisi pertama dengan rata-rata 72.916 penonton. Menurut data dari Calcio e Finanza, posisi ketiga ditempati AS Roma dengan rata-rata 62.871 penonton. Kabar baiknya, rata-rata jumlah penonton di seluruh Serie A musim ini nyentuh 31.798 orang per laga. Kalau angka itu bertahan sampai akhir musim, bakal jadi yang tertinggi sejak musim 1992-1993. Christian Brocchi ikut nimbrung kasih pujian buat Inter setelah mereka menang lawan Lazio. Kemenangan Inter makin keren karena Lazio sebenarnya ngasih perlawanan sengit banget. Inter udah nunjukin ke semua orang yang masih ragu kalau mereka emang tim terkuat di liga. Kalau mereka main dengan tekad penuh dan pemain pentingnya lagi on fire, lawan siapapun pasti susah banget, kata Brocchi ke DAZN. Brocchi juga nggak lupa muji Federico Di Marco yang ngasih assist buat gol kedua Inter. Dia jago banget ngoper dari mana aja. Ada pemain yang cuma bisa kirim umpan bagus dari posisi tertentu, tapi Di Marco bisa lakuin itu dari manapun. Bahkan Boni bilang, begitu lihat Di Marco, dia langsung lari sekenceng-kencengnya ke tiang jauh, ujarnya sambil ketawa. Dengan performa Boni yang lagi gacor, beberapa orang mulai nanya, apakah Marcus Thuram bakal kelempar dari skuad utama di derby nanti? Thuram udah nunjukin hal penting banget musim ini. Istirahat dari tim nasional juga bakal bantu dia. Kalau kondisinya oke, dia dan Lautaro pasti main dari menit pertama di derby. Tutup Brocchi. Inter itu tim kuat. Mereka selalu berusaha nguasain pertandingan dan nyitain banyak peluang.
Tim lain susah banget ngimbangin mereka, kecuali pas Inter lagi main agak santai atau kehilangan fokus, kata agen Giocondo Martorelli ke Tutto Mercato Web. Soal perebutan Scudetto, Martorelli juga ngomong, saya masih yakin Napoli punya skuad yang bagus banget dan semua kualitas buat jadi juara lagi. Tapi di sisi lain, Inter juga punya tim yang hebat. Persaingannya masih terbuka, tapi menurut saya Inter lebih unggul karena mereka punya banyak pemain bagus buat rotasi. Jadi timnya bisa tetap segar. Walter Sabatini nggak kaget sama dampak besar yang dibawa Christian Cifu di Inter. Saya emang udah ngira dia bakal siap, kata mantan direktur Roma itu di acara FIFA El Football. Lewat kenalan yang sama, saya sering ngobrol sama dia waktu masih ngelatih Parma musim lalu. Dia berhasil nyelamatin tim itu dengan main bola yang bagus banget. Cuma orang yang nggak nonton aja yang bisa mikir Cifu belum siap. Dia langsung nunjukin karakternya di Inter. Dan saya udah duga itu bakal terjadi. Di saat tim-tim besar lain lagi goyah, Inter justru main luar biasa. Mereka tim terkuat di Liga, punya pemain hebat kayak Lautaro yang punya mental dan jiwa pemimpin buat ngedorong timnya maju. Kemenangan ini benar-benar pantas, kata Alessio Tecchinardi ngasih pujian buat performa Inter lawan Lazio. Ada pemain-pemain yang bikin pelatih dan timnya beruntung punya mereka. Meskipun kadang gak nyetak gol, karisma dan sikapnya nunjukin dia pemimpin sejati. Lautaro tuh selalu ada buat tim, lanjut Tecchinardi. Antonio Cassano lagi-lagi nggak ketinggalan buat muji kerja hebat yang lagi dilakukan Christian Cifu di Inter, sambil nyelipin sedikit sindiran buat pelatih sebelumnya, Simone Inzaghi. Gak bener tuh kalau katanya pelatih cuma ngatur mental pemain, yang dilatih itu ia pemainnya langsung, kata Cassano di acara FIFA El Football. Yang paling bikin saya kagum dari Cifu itu kerja taktisnya di lapangan. Kemarin saya lihat Inter ngepres Provedel sambil main jebakan offside. Jarang banget tuh dilakukan tim dengan formasi 3 back. Cifu pingin timnya main rapet terus langsung nyerang ke depan tanpa kebanyakan umpan-umpan pendek. Lanjutnya. Beberapa tahun terakhir saya lihat Inter main luar biasa, tapi sering banget bertahan terlalu dalam. Sekarang beda. Cifu bikin tim ini lebih berani ambil resiko. Dia udah kelihatan kayak pemimpin sejati, pelatih top. Saya senang banget liatnya. Akhirnya Inter main kayak tim Eropa beneran, dengan intensitas tinggi. Tutup Cassano. Cifu tahu dia punya tim yang kuat. Dan dia sering bilang kalau bagian paling susah itu ngatur mental pemainnya. Waktu lawan Lazio, kelihatan banget semua pemain kayak mau ngorbanin diri buat tim. Beda banget sama pas lawan Verona, kata Nicola Ventola saat ngomong di acara Viva El Football. Contohnya aja kemarin, gila banget lihat Di Marco masih lari ngejar bola di menit ke-95. Itu nunjukin perubahan mental besar dari tim setelah 2 penampilan yang agak kurang oke lawan Verona dan Kairat. Tambahnya, setelah Nicola Ventola dan Antonio Cassano, sekarang giliran Lele Adani yang ngasih pendapat soal Inter di acara FIFA El Football. Beberapa hari lalu saya tertarik waktu Cifu bilang dia belum mainin Luis Enrique dan Diouf karena merasa mereka belum siap, kata mantan bek itu. Cifu tuh tipe pelatih yang tetap baik sama pemain meskipun belum dikasih menit main. Dia jujur dan terbuka, sama kayak waktu dia ngaku salah setelah laga lawan Verona dan Kairat. Dan kemarin dia kasih sinyal kuat waktu naruh Carlos Augusto di posisi sayap kanan, Luis Enrique nggak dimainin. Tapi lihat aja, cuma 3 menit di lapangan, Carlos langsung bikin kerjasama keren sama Zielinski buat gol ketiga, meski akhirnya dianulir, lanjut Adani. Main di Inter itu nggak gampang, tapi buat Cifu ngelatih tim ini kayaknya nggak susah. Inter mainnya solid, fokus, dan kelihatan bahagia. Pemain-pemain baru kayak Susic, Akanji, dan Boni udah perform kayak pemain inti. Pio juga selalu siap kalau dipanggil main. Sementara Luis Enrique dan Diouf bakal dikasih waktu. Karena buat Cifu yang paling penting itu kekompakan tim. Tutupnya,
Cerita Cifu itu unik banget. Dia mulai dari tim U14 di Akademi Inter. Waktu itu, dia sebenarnya ditawarin buat ngelatih tim Primavera, tapi dia nolak karena ngerasa belum siap jadi pelatih. Kata BP Bergomi di acara Calcio Show di Sky Sport. Setelah laga Inter versus Lazio yang nutup pekan ke-11 Serie A NA Live, pertandingan yang bikin Inter naik ke puncak klasemen. Dalam komentarnya, mantan bek legendaris Inter itu ngasih sedikit kilas balik soal perjalanan Cifu dan muji karakter juga cara kerjanya. Dia mau jalanin semuanya step by step, naik pelan-pelan. Bahkan sempat berhenti dulu setelah berhasil bawa tim Primavera juara. Yang saya dengar dari orang-orang, Cifu itu tipe pelatih yang bisa masuk ke hati pemain dan bikin mereka ngeluarin kemampuan terbaiknya, ujar Bergomi. Sekarang dengan staf pelatih modern yang punya banyak asisten, setiap kekurangan bisa ditutupi. Tapi yang paling penting, Cifu punya nilai moral dan karakter kuat yang kelihatan banget dari setiap konferensi persnya. Cara komunikasinya juga luar biasa. Dari awal musim saya udah bilang, dia berhasil masuk ke pikiran para pemain. Inter udah balik ke jalur yang benar dan lagi main sesuai ekspektasi, tutupnya.